Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Irma Arta Jatnowi dengan NIM 211211047. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2B. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Dosen Abraham Zaki Zulhasmi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah. Yang pertama, saya akan mereview tentang pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak ukur atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubalik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandang human oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan dakwah dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa penerima atau mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki ketergantungan dengan orang lain. Karena itu, pendekatan ini meliputi pendekatan pendidikan, pendekatan budaya, pendekatan politik, dan pendekatan ekonomi. Yang kedua adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini meliputi dua aspek. Yang pertama, citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai manusia itu memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Yang kedua adalah realita pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia juga memiliki berbagai macam kekurangan ataupun keterbatasan. Dalam pendekatan dakwah ada macam-macam strategi dakwah. Adapun macam-macam itu menurut beberapa ulama antara lain yang pertama adalah strategi tilawah atau strategi komunikasi. Strategi ini sebagai proses komunikasi antara dai dengan mat'u. Dengan adanya strategi tilawah, mat'u diminta untuk mendengarkan dai dengan membaca sendiri pesan-pesan dakwah yang telah disampaikan oleh dai. Strategi tilawah lebih memfokuskan pada bidang pemikiran dai serta berpindah pesan dakwah melalui indera penglihatan, pendengaran, serta ditambah dengan akal yang sehat. Kedua adalah strategi takziah atau strategi pembersihan sikap dan perilaku. Strategi pembersihan sikap dan perilaku yaitu strategi dakwah yang dilakukan melalui proses pembersihan sikap dan perilaku. Strategi takziah ini lebih memfokuskan pada jiwa mat'u dengan landasan misi dakwah adalah menyucikan jiwa manusia. Ketiga adalah strategi taklim atau strategi pendidikan. Strategi ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan, yakni proses pembebasan manusia dari berbagai penjara kebodohan yang seringkali melilit kemerdekaan dan kreativitas. Strategi ini telah dirancang, dilakukan secara bertahap, serta mempunyai target dan tujuan tertentu. Terus selanjutnya adalah metode berdakwah. Metode ini ada berbagai macam-macam. Yang pertama adalah metode bil hikmah. Ada 3 unsur yang terkait di sini, yaitu unsur ilmu, unsur jiwa, dan unsur amal perbuatan. Kedua adalah metode mau'izah hasanah atau seorang dai dalam memberikan pengajaran yang baik kepada mat'u dengan lemah lembut tanpa adanya unsur paksaan. Ungkapan ini mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah peringkat, pesan wasiat yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Yang ketiga adalah metode al-mujadalah atau sebuah metode dakwah yang mengedepankan unsur dialog dalam pelaksanaan dakwahnya. Lalu materi kedua yang akan saya review adalah media dakwah. Pengertian dari media dakwah sendiri yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah dalam ajaran Islam kepada mat'u. Dengan banyaknya media yang ada, maka dai harus memilih media yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Dalam media dakwah ini ada jenis-jenis media dakwah. Yang pertama media massa dan yang kedua adalah media non massa. Media massa ini sering digunakan dalam komunikasi apabila komunikannya berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Sedangkan media non massa biasanya digunakan dalam komunikasi untuk orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, papan pengumuman, atau yang dikategorikan tidak mengandung nilai keserempakan atau nilai komunikasinya tidak bersifat massal. Media dakwah dari segi sifatnya yaitu ada 2, media tradisional dan media modern. Media tradisional
Berbagai macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan umum, terutama sebagai sarana hiburan yang memiliki sifat komunikatif seperti wayang, drama, dan lainnya. Selain itu, media modern yang diistilahkan juga dengan media elektronik, yaitu media yang dilahirkan dari teknologi atau bisa dilahirkan di zaman-zaman sekarang ini. Contohnya seperti media televisi ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pemilihan media dakwah. Media yang terbaik untuk mendakwahkan ilmu yang kita peroleh atau untuk mempopulerkan, mengajarkan dalam berdakwah itu dalam Hamzah Yakub membagi menjadi 5, yaitu lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Yang pertama adalah lisan. Inilah media dakwah yang paling sederhana, yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, khotbah, belajar seperti kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tulisan. Tulisan ini bisa berwujud buku, majalah, surat kabar, SMS, email, ataupun yang lain-lain. Yang ketiga adalah lukisan. Lukisan ini seperti gambar, karikatur, dan lain sebagainya. Yang keempat itu seperti audio visual, yaitu alat dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran atau penglihatan ataupun kedua-duanya. Bisa berbentuk televisi, slide, internet, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh mat'u itu sendiri. Materi terakhir yang akan saya review adalah pesan dakwah. Pesan dakwah di sini dapat diartikan sebagai panggilan atau memanggil ataupun mengajak. Dakwah adalah upaya paling efektif dalam rangkaian penyebaran agama Islam. Karena melalui kegiatan dakwah, seluruh pesan-pesan dari syariat dapat tersampaikan oleh manusia. Materi dakwah atau maddah adalah pesan yang disampaikan oleh dai kepada mat'u yang mengundang kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tentunya. Allah sendiri pun sudah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih materi dakwah yang cocok dengan situasi dan kondisi sebuah objek dakwah. Namun, materi tetap tidak bergeser dari ajaran Islam. Pesan atau materi dakwah harus disampaikan secara menarik dan tidak monoton sehingga merangsang objek dakwah untuk menerima dan mengamalkannya. Sekian materi review yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.